Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan Ustaz Community dan juga Ismatullah dan para asatid yang lainnya, bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Al-Muttaqin, yang semoga Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah pada kali ini, malam ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat dan juga kesenggangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, Allah kasih kita sehat, panjang umur di dalam taat. Allah wafatkan kita di dalam husnul khatimah. Mu'alif hadal kitab Syekh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid, annallaha yataghasyahu mirahmah wal maghfirah wa yaskinuhul jannah wa yu'li darajatihim. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca dulu hadisnya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min haqqil walidi ala waladihi ayyu'allimahul kitabata wa ayyuhsinasmahu wa ayyudawwijahu idza balagha. Rawahu Ibnu Najjar. Satu lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna minas sunnati ayyakhruja rajulu ma'a dhaifihi ila babid dari, rawahu Ibnu Majah. Dua hadis kita baca malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min haqqil walid ya ala waladihi, hak seorang anak sesungguhnya, inna min haqqil walid yaitu hak dari seorang anak ala waladihi terhadap orang tuanya. Jadi ada hak dan ada kewajiban, ini dua nih Pak ya. Jadi kalau hak seorang anak adalah kewajiban daripada orang tua. Kalau haknya orang tua adalah kewajiban daripada anak. Jadi ditegaskan oleh Nabi bahwa hidup ini tidak akan lepas dari hak dan kewajiban. Ya, Allah punya kewajiban ya memberikan kepada makhluk yang Dia ciptakan semua fasilitas apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah dilengkapi, dicukupi. Itu kewajiban Allah dan itu haknya manusia. Tapi ada juga haknya Allah dan itu menjadi kewajiban kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka hanya harus beribadah kepada aku. Jadi itu haknya Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, kewajiban kita adalah menyembah Allah. Khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun. Hendaklah dia beribadah kepada aku. Ya, jadi di sini ada hak dari seorang anak daripada orang tuanya. Hakul walid ala waladihi, haknya seorang anak daripada orang tuanya. Yang pertama ayyu'allimahul kitabata. Hendaklah orang tua punya kewajiban mengajarkan kepada anak tulisan, kitabah, bacaan dan tulisan. Artinya kalau ada tulisan pasti orang itu bisa membaca. Dari kecil itu hak orang tua, kewajiban orang tua mengajarkan menulis kepada anaknya. Dari jauh-jauh hari, ya udah 14 abad yang lalu, Rasulullah itu sudah mengisyaratkan betapa pentingnya ilmu itu kepada anak-anak kita. Ya, sampai kewajiban orang tua mengajarkan ilmu kepada anaknya, mengajarkan tulisan kepada anaknya. Ya, karena nanti akan berat gitu buat orang tua kalau anak yang dibesarkan tanpa landasan daripada ilmu, ya. Tanpa diberikan ilmu, ya. Makanya kita jangan bosan-bosan ya mengajarkan kepada anak kita, ya. Ilmu apa saja kita ajarkan kepada anak kita. Tidak ada pendikotomian antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ini anak saya sekolah agama, nggak penting ilmu umum, jangan salah. Ya. Kalau nanti masalah dunia umum kaitan sama dunia dikuasai oleh orang-orang kafir, ya kita umat Islam itu nggak bisa naik ke atas, hanya jadi budak saja. Makanya ilmu apapun silakan dipelajari. Ya, ilmu ekonomi boleh kita pelajari, ya supaya nanti anak kita akan jadi ekonom yang Islami. Ya. Ilmu arsitektur, ya kayak saya lagi bangun pesantren perlu arsitek. Ya. Ya, kepada arsitek ya kita minta ilmunya, tolong gambarkan ya. Apalagi kalau dia sebagai seorang muslim yang betul-betul terpilih muslim keislamannya tadi ya. Enak udah ya Ustaz, udah nggak usah dibayar. Ini kalau bayar arsitek kan luar biasa karena ini kaitannya buat pondok. Jadi Masya Allah ilmu umum itu ada nilai akhiratnya buat dia. Itu yang kita bangun ini Pak, arsiteknya nggak mau dibayar. Hanya tukang drafternya saja, penggambarnya bayar. Padahal kalau kita hitung secara
angka nominal itu 10% itu ya buat apa tadi? Buat arsitek. Harus ada gambarnya yang benar, strukturnya seperti apa, desain interiornya seperti apa. Ya. Karena saya melihat ya banyak ya kadang-kadang kiai, ustadz ya menganggap nggak butuh ilmu itu. Ya padahal sekali lagi kita merasa nyaman hidup ya, merasa nyaman pergerakan itu karena tadi ada ilmunya. Ya. Orang bangun rumah ada ilmunya, ekonomi ada ilmunya tadi. Ya. Apalagi ya masalah kedokteran ada ilmunya. Jadi tidak boleh ada pendikotomian ilmu, ya pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Dulu saya ingat ketika kiai saya ditanya di pondok ini 50% ilmu umum, 50% agama. Salah. Ya, kata kiai bukan 100% ilmu umum, 100% ilmu agama. Ya, tidak ada pemilahan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Nah, maka oleh karena itulah kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Artinya dengan cara apa mendidik anaknya? Berikan pelajaran yang baik kepada anak kita. Ajarkan anak kita yu'allimahul kitabah. Ajarkan anak kita menulis. Ya artinya di sini tekanannya sepertinya menulis. Padahal tulisan itu kalau nggak ada ilmu nggak bisa menulis. Ya, harus belajar anak kita. Karena hidup ini kan selalu dilandasi dengan iqra, baca, baca, baca. Bahkan sampai ketika ya Nabi diangkat pertama menjadi Rasul, yang Allah perintahkan kepada Nabi membaca ilmu. Iqra, baca. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa membaca Muhammad. Iqra, baca. Ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sertakanlah nama Tuhanmu. Kau akan bisa membaca kalau kau sertakan Tuhanmu. Ya. Si Noel ini kan nggak bisa ngebaca. Ya. Dia lihat betapa banyak pejabat-pejabat yang tertangkap tangan, ya, tapi dia nggak bisa membaca. Padahal ilmunya ada. Dia mengulang kesalahan yang sama. Ya. Keledai itu kan jatuh pada lubang yang kedua kalinya. Ya, kalau dia lihat ini ada kayak begini, nggak ada bangkai yang tidak tercium baunya pasti kecil. Ya kalau dulu zamannya Jokowi mungkin untouchable, nggak akan tersentuh. Ya karena ada yang membackup, ada yang menjaga. Tapi begitu ganti kekuasaan akan berganti pula kebijakan tadi. Ya. Orang yang punya ilmu itu akan paham tentang itu semuanya. Tapi betapa banyak orang yang Allah itu ditinggalkan, Tuhannya ditinggalkan, dia nggak bisa membaca. Padahal perintah pertama kali apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah dan sertakanlah nama Tuhanmu. Kalau kau sudah menjadikan Allah pendampingmu di dalam menuntut ilmu, maka kau akan selamat dengan ilmumu tadi. Ya ada bahasa kalau kita punya harta, kita yang jagain harta. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang jagain kita. Jangan begini, ini nggak boleh. Ada ilmunya, jagain kita. Tapi kalau punya harta, capek kita. Kitanya yang jagain harta. Jadi gimana Ustadz? Ilmu aja nggak boleh punya harta. Dua-duanya harus kita punya. Ya ilmu kita punya, harta juga kita punya. Kalau nggak ada harta, ente nggak bisa berangkat haji. Nggak ada harta, ente nggak bisa bangun masjid yang megah seperti ini. Ini ada ilmunya Pak. Ini yang bangun atapnya ini kebetulan sekarang lagi bangun atap juga di pesantren sama. Luar biasa, bahkan dia banyak cerita dulu al-muttaqin saya. Padahal bukan muslim itu. Dia bukan muslim. Kebetulan dia ngontrak di tempat adik saya. Udah hampir 40 tahun nggak pindah-pindah ngontrak di situ. Pak Yosep gitu ya. Nah, iya. Iya luar biasa. Nah, harusnya kan ini dimiliki ya. Ilmu ini dimiliki oleh orang-orang muslim. Ya, tapi tadi ini masalah muamalah nggak masalah. Bahkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu arsiteknya itu justru bukan dari muslim. Istiqlal bukan, Nababan. Ya ini yang kita kalah di sini Pak. Ya harusnya tadi semua bidang ilmu itu harus dikuasai. Ini kita kadang-kadang hanya terfokus kepada ilmu agama tanpa ya kita memperhatikan ilmu umumnya. Jadi ekonom yang muslim ya
yang Islami, jadi arsitek yang Islami. Ini arsitek Islam yang di Bandung ini Pak, yang bangun pesantren, Masya Allah, Islamnya luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Nggak usah dibayar Kiai, udah. Ya, nanti saya mau nanam di sini saja. Kalau hitung-hitungan mahal itu, ya, untuk arsitek, untuk untuk struktur, hitungan-hitungan, ya, angka harus pakai besi berapa, kedalaman berapa. Ini kadang-kadang kan kita, ya, kalau udah jadi kiai, ya kita anggap semua ilmu kita kuasai. Ya, padahal sekali lagi ada bidang-bidang ilmu yang dimiliki oleh orang yang kita nggak menguasainya, maka kita minta bantuan mereka. Itu, ya, saya cerita sampai kedalamannya itu 16 meter Pak. Kita nggak akan bikin pondasi kalau belum ada tiang pancang yang sampai ketemu tanah keras. Yang tadinya saya nggak tahu soal ilmu itu. Kenapa harus ketemu tanah keras? Agar ngikat Kiai. Jangan sampai bangunan ini ngambang. Harus ada ikatan-ikatannya di mana tanah keras. Itu sampai 3 tiang pancang baru ketemu tanah keras. Ya, artinya 16 meter ya, baru ketemu tanah keras. Di atasnya lagi pakai besi lagi. Bahkan bukan besi sembarangan, besi 19 paling gede. Kenapa tidak sampai 16 saja? Karena 4 lantai Kiai, mesti ada kekuatan yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita ngegampangin hal-hal yang seperti itu. Padahal sekali lagi itu ada ilmunya. Paham di sini ya? Jadi ini kita orang tua punya kewajiban. Kan enak tuh punya anak 5. Yang satu jadi dokter, kita berobat sama anak kita. Yang satu jadi konglomerat, kurang dana, minta sama anak kita. Yang satu jadi arsitek, bangun rumah, minta sama anak kita. Kemudian yang keempat jadi jenderal, waduh dikawal mulu kita sama anak kita. Yang terakhir jadi ustadz, kita mati, anak kita yang ngebayangin kita. Masya Allah, lengkap gak ini? Ini 5 nggak ada yang tamat SD, repot urusan tadi, berantakan. Ya, jadi ilmu itu penting buat kita semuanya. Jadi ini kita orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu kepada anak kita. Ayyu'allimahul kitabah, ajarkan anakmu ilmu. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini kaitannya ya dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sertakanlah nama Tuhanmu, maka ditinggikan derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang beriman. Artinya punya landasan agama dengan ilmunya tadi. Ya, iqra dulu dengan bismi rabbik. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Baru kamu akan bermanfaat dengan ilmumu tadi. Punya nilai ilmumu tadi. Menteri-menteri yang ketangkep KPK, menteri-menteri yang mendolimi rakyatnya, nggak ada manfaat dari ilmunya Pak. Karena tadi bismi rabbiknya tadi nggak diambil, nggak dibaca, nggak disertakan. Dia hanya mengatakan yarfa'illahu alladhina utul ilma, padahal alladhina amanu, beriman dulu, baru utul ilma, baru berilmu. Kenapa Ustadz harus iman jadi landasan dalam ilmu? Ada banyak hal dari ilmu yang kita punya yang kita nggak bisa menjangkau, membaca, menafsirkan dengan ilmu kita. Maka disitulah dibutuhkan iman. Tentang Isra dan Mi'raj nggak akan bisa dikaji dengan ilmu, nggak akan bisa. Harus dengan pesawat sekekuat apa Nabi bisa tidak terbakar menembus 7 lapis langit. Harus berapa juta triliun tahun Nabi baru sampai ke tempat yang paling tinggi. Itu ada bintang yang nyampe cahayanya ke mata kita memerlukan 500 tahun kecepatan cahaya. Baru sinarnya bintang tadi nyampe ke mata kita. Antum bisa bayangkan kalau 500 tahun kecepatan cahaya. Jadi bintang itu sudah beredar selama 500 tahun, cahayanya baru nyampe ke mata kita. Tingginya luar biasa. Harus dengan pesawat apa? Dengan pesawat ilmu. Dengan pesawat apa? Nggak dapat ilmu. Dengan iman. Ilmu nggak bisa menjangkau sampai hari ini. Orang nggak bisa menerjemahkan, Pak. Kok bisa manusia tidak terbakar menembus 7 lapis langit? Yang antum nggak tahu langit itu ada di mana sih? Yang di atas bukan langit, awan. Ya.
Ini bumi, ini bintang-bintang, belum langit nih bintang-bintang. Ada Neptunus, ada Mars, ya. Itu bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, itu bintang. Ini bumi, ya. Ada berapa bintang? Ada 200 miliar bintang-bintang. Maka bumi udah kayak debu di situ. Itu ilmu menemukan jawaban tadi, alam semesta itu seperti apa. Nah, ini bintang-bintang ini. Maka ada lagi namanya kumpulan bintang-bintang yang disebut dengan galaksi. Jadi ada galaksi, kumpulan dari bintang-bintang, berapa jumlah galaksi? Ada 200 miliar galaksi. Bumi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kita kan ada di galaksi apa? Bima Sakti. Nggak kelihatan udah bumi, Pak. Di atas sana ada lagi kumpulan galaksi-galaksi. Namanya super cluster. Ada berapa? Ada 200 miliar super cluster. Baru di atas sana ada jagat raya. Ada lagi yang namanya black hole, titik hitam, sampah dari bintang-bintang itu jatuhnya ke situ. Nah, ini yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu nih. Sampai ilmuwan itu nggak menemukan ada apa titik hitam di langit sana, di atas sana. Itulah sampah daripada planet bintang-bintang ada di situ. Bintang kadaluarsa jatuh ke situ. Baru di atas jagat raya itu disebut langit yang pertama. Nggak nyampe ilmu kita. Nabi bisa naik menembus 7 lapis langit. Maka dibutuhkan apa tadi? Iman. Paham di sini ya? Ya mudah-mudahan anak-anak kita ya jadi anak-anak yang berilmu tinggi, menjadi ilmuwan yang islami. Ya silakan, mau kedokteran silakan, tapi yang terpenting yu'allimahul kitabah, ajarkan anak kita agar bisa membaca. Dah, ini yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak kita wa ayyuhsinasmahu, memperindah namanya. Kalau Shakespeare pernah mengatakan, what's his name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama itu penting. Tirmizi, Ismatullah nama, Nur Sofa nama. Jangan dikatakan nama itu nggak penting. Muhammad ada namanya. Maka berikanlah nama anakmu dengan yang baik. Ayyuhsinasmahu. Jadi nama jangan sembarangan. Kalau orang-orang dulu, orang-orang tua dulu ngasih nama ya seenaknya aja, Pak. Iya kan? Si Pengki ada. Namanya siapa? Oh, ini aki-aki namanya keren banget, Muhammad Nur, ya, Muhammad yang percaya. Oh, ya, jadi kenapa nama itu penting? Ya kalau tadi ada yang mengatakan what is name, apa arti sebuah nama? Oh berarti nama tadi. Karena diselip nama tadi ada doa dari orang tua kepada anaknya. Terselip doa dari orang yang memanggilnya, itu ada doa. Muhammad Nur, Ta'al, nah, itu doa. Nur Sofa, Nur artinya apa? Pusat, sofa kan bangku. Cahaya bangku. Ya sofa itu ya orang tua saya bilang bukan sekedar nama bangku ya disebut. Nur Sofa itu bukit sofa. Ya karena orang tua saya ingat pulang haji ya saya lahir tahun 60. Ya, maka diingat saya inna sofa namain cahaya bukit sofa supaya ingat terus tuh bagaimana perjuangan orang tua. Ya, yang selalu mementingkan anak daripada dirinya sendiri. Siti Hajar itu lebih mendahulukan anaknya daripada dirinya. Dia lari antara Sofa dan Marah untuk mencari apa tadi? Air. Di situ ada cerita kisah ya supaya kita bisa membaca oh ya betapa orang tua itu adalah segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ridallah fi ridal, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ya. Saya baru pulang masih lelah banget Pak. Ya dari kemarin ada acara di Pekalongan. Ya, ini jamaah saya juga ya. Acara 40 harian ibunya. Ya saya cuman katakan beruntung kamu. Kenapa Ustaz? Kamu masih sempat
menyenangkan hati orang tua, masih sempat merawat orang tua, membahagiakan orang tua. Dia lihat anaknya, cucunya yang ada di pesantren, orang tua kira kamu layani dengan baik, ya, kamu bahagiakan, ya, bahkan dalam hal apapun kalau udah orang tuanya manggil Pak, langsung berangkat pulang. Sekarang orang tuanya udah gak ada, coba kamu lihat kesempatan yang langka tadi sudah kau ambil dengan baik, sehingga kau sempat menggembirakan hati orang tua. Karena segala-galanya orang tua, ya. Jadi di sini dikatakan orang tua hendaklah memberikan doa dari setiap nama kepada anaknya tadi. Silahkan ambil dengan nama-nama apa? Asmaul Husna, boleh. Karena terselip doa, bagus tuh. Abdul Ghaffar, Abdul Razak, apalagi Abdul Wahab. Ustaz, boleh nggak Asmaul Husnanya nggak satu? Banyak. Siapa? Abdul Rahman, Mirahimi Malik Yaumiddin, ya. Manggilnya apa itu? Al-Fatihah. Ya, silakan berikan nama dengan nama apa yang baik, ya. Ada lagi apa nama anak, ya, dengan Asmaul Husna boleh, ya. Apalagi dengan nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Ismatullah, indah banget itu namanya. Ya. Iya, Masya Allah, nama malaikat. Tadi, iya, nama malaikat, ya, di hati. Ya, Jibril boleh, Mikail boleh, asal jangan namain anak Idrail. Orang lagi benar sakit keras, temennya ngomong, alhamdulillah Idrail datang, mati urusan itu. Kaget ngelihat Idrail tadi. Ya, berikan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, udah paham di sini, ya. Ayyuhsinasmahu, berikan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Yang ketiga, ajarkan anak kita bukan diajarkan, ayyudawijahu idza balagha. Hendaklah kau nikahkan anakmu ketika sudah sampai pada masanya. Idza balagha. Udah pantas anak kita nikah, itu kewajiban orang tua. Yang harus disegerakan nikahkan kepada anak kita, yang harus disegerakan kuburkan kalau dia ada yang wafat meninggal dunia, itu nggak boleh ditunda itu. Ya. Jadi kalau sudah kita ngelihat anak kita sudah cukup umur, sudah pantas jadi pemimpin dalam rumah tangga, maka segera dinikahkan. Karena dari situ akan lahir zuriyah, keturunan-keturunan yang akan membawa kebaikan pada keluarganya, membawa kebaikan buat bapak ibunya ketika dia sudah tidak ada. Jadi dzurriyyah, keturunan, itu penting buat kita semuanya. Ya, jangan sampai sama sekali kita nggak mementingkan soal pernikahan. Karena nikah itu bukan cuma soal seksual, bukan. Tapi di situ tersimpan ibadah. Sampai ada doanya itu kan, mau campur aja ada doanya. Ya. Masih hafal nggak Pak Nur? Ya, dia udah lupa, dia udah aki-aki, ya kan. Doa mau campur sama bini masih ingat? Bismillah aja, ya kan, ya nggak apa-apa sih. Ada doa khusus itu, ya. Apa itu Ustaz? Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Itu kalau nggak ada doa itu berarti nggak punya nilai ibadah. Coba antum bayangkan, misaqan ghalidha. Ikatan yang agung itu adalah pernikahan. Sampai-sampai itu arsy Allah bergoncang ketika terjadi perceraian. Abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang dihalalkan abghad tapi dibenci, ismu tabdil tuh. Jadi sesuatu yang halal tetapi Allah amat sangat tidak suka, Allah benci sekali. At-talaq, perceraian. Karena pada saat manusia membangun dan mengikrarkan untuk berumah tangga, qabiltu nikahaha wa tadwijaha bil mahril madkur naqdan. Masih apal ini saya nih. Aku terima nikahnya, kawinnya Bulan bin Fulan dengan mas kawin yang tersebut naqdan, tunai. Saat itu misaqan ghalidha, udah ada ikatan yang agung di arsy-Nya Allah. Bahwa Anda sudah menetapkan untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak apa namanya, keberkahan dalam rumah tangga,
dengan zuriyah, dengan keturunan. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Sampai Nabi katakan, aku sangat bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Di mana nanti ketika umat Islam semakin banyak, semakin tersebar di mana-mana, saat itulah Islam semakin ya'lu wa la yu'la alaihi. Maka ketika terjadi perceraian, maka saat itulah goncang arasnya Allah, dan Allah sangat benci. Hati-hati ya, sekarang ini kan gampang kawin cerai. Dia nggak tahu itu adalah misakon qalidho. Ya, ada ikatan agung, dan di situ ada nilai-nilai ibadah. Sampai ada doanya, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Jadi sebelum campur Pak Nur ya, bayang sunnah dulu 2 rakaat. Ya baca Yasin 3 kali, ya tahlil, ya tahmid, ya baca ratib, ya tambahin dah tuh ya. Naik udah tidur bini kelamaan. Nggak jadi udah urusan ya, baca aja doa itu. Inilah Pak anak-anak kita ya. Ya, banyak di luar negeri Pak, kalau kita lihat di luar Indonesia itu pernikahan itu dianggap ya, cuman sekedar hubungan badan ya. Tapi Islam nggak gitu. Itu sampai menjadi kewajiban buat orang tua untuk menikahkan anaknya ketika sudah cukup umur. Dan ketika anak sudah dinikahkan, berarti lepaslah kewajiban kita kepada orang tua, kepada anak ya. Bayangin nih Pak, orang tua itu merasa sudah sampai pada titik di mana semua sudah selesai ketika anaknya sudah berumah tangga. Artinya kewajibannya sebagai orang tua sudah tuntas dia jalani dengan baik. Saya punya jamaah sampai ngomong, Ustaz, saya belum siap mati Ustaz. Kenapa? Anak saya tinggal 1 yang belum nikah. Anak saya tinggal 1 yang belum nikah. Saya belum siap untuk mati Ustaz. Tapi kalau anak saya yang 1 sudah nikah, ya Allah, kapanpun kau ambil, aku redha, aku ikhlas. Artinya ada tanggung jawab ya orang tua terhadap apa tadi, keluarga, terhadap anak ketika anak itu sudah dinikahkan. Ini jangan anaknya belum nikah, bapaknya kawin lagi, anaknya dulu. Ada nggak yang gitu? Sampai berebut, anaknya pengen nikah, bapaknya juga pengen nikah lagi. Ya dulu kan anak kita ya nikahin, cari ya dari nasab yang terbaik ya. Ya lihat daripada agamanya bagus apa enggak, nasabnya bagus, keturunannya bagus apa enggak. Baru lidinihi ya, baru kemudian limalihi wa jamalihi. Baru yang ketiga keempat boleh lihat hartanya, boleh lihat kecantikannya, supaya rumah tangga itu menjadi berkah, rumah tangga menjadi ikatan yang agung. Kalau sudah, kalau bahasa sekarang apa, visi misinya udah sama ya, agamanya sama, Islam, nasabnya keturunan orang yang baik, karena nggak bisa dibeli itu ya. Ya kalau kecantikan sekarang masih bisa dipoles Pak, harta masih bisa dicari. Tapi ente anak siapa, dilahirkan oleh bapak yang mana, ibu yang mana, itu ketetapan Allah. Maka ini ya ismatullah dan keluarga. Orang tua kita orang soleh, kiai luar biasa. Itu beruntung Allah sudah tetapkan kita menjadi keturunannya tadi. Orang pengen punya Pak, anaknya kiai, pengen tuh punya, dia jadi anaknya orang soleh. Nah, itu nggak bisa dibeli, ketetapan Allah. Maka nasab itu penting sekali. Ketika anak kita mau nikah, lihat dari anaknya siapa, ininya siapa. Anak perempuan saya juga ada jamaah yang saat ini tanya saja sama anaknya, ya, lihat kalau anaknya mau silakan. Kalau saya nggak pernah memilah dan memilih, ya, tapi saya lihat orang baik ya sudah cukup. Asapnya sudah bagus, agamanya bagus, soal harta dan soal apa lagi, cantik, cakep itu nggak penting. Kenapa? Cantik, cakep itu Pak, itu nggak abadi. Dulu istri ente cantik nggak? Dulu, wih, cakep nggak dulu? Cantik. Sekarang masih nggak? Yang bener deh, kayaknya ngomong masihnya berat banget ini, masih. Yang namanya cantik, cakep itu yang nggak selamanya. Ya satu waktu habis kecantikan. Kita dulu gagah,
Ya, saya ini pokoknya kalau udah jalan keluar kota, pulang udah seharian itu udah lelahnya luar biasa. Karena saya selalu jagain supir itu jangan sampai tidur, jangan sampai ngantuk. Ya, kalau jalan jauh selalu nemenin, ngajak ngobrol, ngajak apa. Ya, karena itu tadi, karena faktor umur itu nggak bisa dibohongin. Makanya tadi cantik itu karena umur, dan juga harta nggak selamanya. Berapa banyak orang yang dulunya berharta sekarang udah nggak punya apa-apa. Apalagi orang Betawi. Ya saya Betawi ini. Ya kadang-kadang ada sebagian, yang nggak semua orang Betawi, Pak. Ya saya orang Betawi, justru orang tua saya lebih moderat lagi tadi. Semua anaknya itu nggak ada yang di rumah. Saya dilempar jauh ke Jawa Timur, abang saya ke Bandung. Di rumahnya tinggal berdua orang tua. Dia didik anaknya jauh-jauh tadi. Ya, karena tadi kalau yang namanya mengharapkan warisan, habis Pak. Makanya enak jual warisan karena nggak nyari. Tuh anak yang dapat warisan, ujuk-ujuk tiba-tiba dia punya harta banyak karena warisan orang tuanya, maka ngejualnya juga gampang. Karena nggak nyari. Tapi kalau orang yang punya ilmu, punya apa, dia nyari, dia berpayah-payah, berusaha. Dia jaga dengan baik hartanya agar bermanfaat. Maka tadi nggak jaminan, ya, yang namanya harta itu akan membuat kebahagiaan buat kita. Tapi faktor yang paling utama, lihat agamanya, lihat daripada keturunannya. Udah paham? Ya, satu hadis saja kita baca. Ya, pada malam hari ini doakan saya sehat. Ya, jadi sekali lagi ini kewajiban kita orang tua mengajarkan ilmu kepada anak kita, memberikan nama yang terbaik, ya, karena itu adalah doa. Dan juga jangan lupa, ya, anak kita sudah cukup umur, nikahkan anak kita supaya nanti ada dzurriyyah yang akan membawa nama terindah, ya, nama kita yang baik itu akan terbawa dengan nasab kita. Ini Masya Allah, ya, Ismatullah, oh ini anaknya kiai besar, iya, kena itu nama, jaga nama orang tua. Ya, karena namanya itu tadi yang membawa itu. Ya. Ya, jadi sekali lagi nggak sembarangan kita, ya, harus memberikan nama kepada anak kita, berikan yang terbaik. Yang kedua, jangan lupa tadi nikahkan, carilah yang terbaik pilihan dari anak kita. Perlu nggak orang tua ikut campur dengan urusan ini? Perlu, penting. Kenapa? Karena orang tua lebih dulu hidup daripada kita. Orang tua lebih dulu mengalami sebelum kita alami. Pernikahan itu orang tua sudah ngejalanin. Maka ketika kita mau nikah, tukar pikiran kepada orang tua. Ya, kenapa kita mesti bertanya kepada orang tua? Yang belum kita lewati, dia sudah lewati. Dia tahu apa yang terjadi pada saat itu. Dia akan belajar banyak dari situ anak kita. Udah paham ya? Nah, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.